losing time, I'm fading. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh drama pasca balapan. Kali ini, Maverick Viñales menjadi pusat perhatian setelah secara resmi dilucuti dari posisi kedua yang sebelumnya ia raih dalam balapan MotoGP Qatar, Minggu kemarin. Pembalap tim Tech 3 Gas tersebut dijatuhi penalti waktu 16 detik akibat melanggar aturan tekanan ban minimum yang ditetapkan FIM, Badan Pengatur MotoGP. Balapan yang berlangsung di sirkuit internasional Lusail itu sejatinya menjadi momen istimewa bagi Viñales. Start dari posisi ke-6 di grid, pembalap asal Spanyol ini menunjukkan performa luar biasa dengan melesat ke depan dan bahkan sempat mengambil alih pimpinan balapan dari Marc Marquez. Aksi agresif namun terkontrol Viñales membuat para penonton terpukau, dan banyak yang mengira ia akan menjadi pahlawan KTM dengan mempersembahkan podium pertama bagi tim Tech 3 musim ini. Tak lama setelah bendera finish dikibarkan, pengurus FIM mengumumkan bahwa Viñales sedang dalam penyelidikan terkait dugaan pelanggaran teknis, lebih tepatnya, tekanan ban yang berada di bawah batas minimum selama balapan. Setelah dilakukan verifikasi data teknis dari sensor ban, ditemukan bahwa tekanan ban depan motor RC16 milik Viñales berada di bawah ambang minimum yang disyaratkan selama lebih dari 60% dari total putaran lomba. FIM bertindak cepat dan tegas. Dalam pernyataan resminya, badan tersebut menyatakan bahwa Viñales gagal mematuhi regulasi tekanan ban yang telah diatur secara ketat demi alasan keselamatan dan kesetaraan kompetitif. Sebagai konsekuensinya, ia dijatuhi penalti waktu tambahan selama 16 detik. Akibat penalti ini, Viñales terlempar dari posisi kedua dan finish di posisi ke-15. Hasil ini menjadi pukulan telak, bukan hanya bagi sang pembalap, tetapi juga bagi tim Tech 3 dan KTM secara keseluruhan, yang tadinya sudah bersiap merayakan podium perdananya musim ini. Sanksi ini juga menyebabkan perubahan susunan akhir klasemen balapan. Posisi kedua kini resmi dipegang oleh Francesco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo, sementara Franco Morbidelli naik ke posisi ketiga dan berhak atas podium, setelah sebelumnya finish keempat. Ducati pun menikmati hasil yang luar biasa, menempatkan dua pembalapnya di podium utama, dengan Marc Marquez sebagai pemenang dan Bagnaia di posisi runner-up. Penalti tekanan ban bukan hal baru di MotoGP, namun kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai strategi tekanan ban yang dipilih tim Tech 3. Dalam kondisi balapan di Qatar yang dikenal memiliki suhu tinggi dan angin padang pasir yang mengganggu, tim-tim biasanya membuat pengaturan tekanan ban yang sangat spesifik. Para insinyur berusaha keras menyeimbangkan antara cengkeraman optimal dan kepatuhan terhadap regulasi tekanan minimum. Dalam kasus Viñales, tekanan ban yang terlalu rendah diyakini terjadi karena ia memimpin balapan selama 5 putaran awal, yang berarti ia tidak mendapat udara kotor dari motor di depannya, faktor yang bisa menaikkan temperatur dan tekanan ban secara alami. Tim Tech 3 kemungkinan besar memperkirakan bahwa Viñales akan menghabiskan sebagian besar balapan di belakang motor lain, sehingga menyesuaikan tekanan awal lebih rendah dengan harapan akan meningkat seiring waktu. Namun, ketika Viñales justru melesat ke depan dan memimpin, tekanan ban depannya tidak naik sebagaimana diperkirakan, menyebabkan pelanggaran terhadap batas minimal. Menanggapi kemungkinan penalti sebelum keputusan final diumumkan, Viñales mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Saya hanya melihat ke depan, saya tidak punya waktu. Saya tidak peduli apa yang terjadi dengan penalti, karena kami menempati posisi kedua, ujar Viñales usai balapan. Pernyataan ini memperlihatkan betapa fokusnya sang pembalap pada performa di lintasan, meskipun pada akhirnya kenyataan pahit datang menghampiri. KTM sebelumnya sempat menghadapi masalah serupa di musim lalu saat Pedro Acosta mempertahankan posisi kedua di MotoGP Indonesia, meskipun terjadi penurunan tekanan ban. Namun, dalam kasus tersebut, ditemukan bahwa penyebabnya adalah kebocoran pada velg roda, sehingga diberikan kelonggaran. Sayangnya bagi Viñales, kali ini tidak ada faktor teknis yang meringankan. Data menunjukkan bahwa tekanan ban rendah terjadi akibat keputusan strategi semata, bukan malfungsi atau kerusakan. Insiden ini menjadi pengingat keras bahwa dalam dunia balap motor kelas dunia, detail teknis sekecil apapun bisa mengubah segalanya. Tim Tech 3 dan Viñales, yang sudah berada di ambang pencapaian bersejarah, kini harus menerima kenyataan pahit karena kesalahan kecil dalam perhitungan strategi. MotoGP sendiri telah berupaya keras menjaga integritas kompetisi dengan menetapkan regulasi teknis yang ketat. Dengan semakin kompleksnya teknologi dan strategi,
Tim-tim harus menyeimbangkan antara performa optimal dan kepatuhan terhadap regulasi tantangan yang tidak akan pernah mudah. Untuk Vinales, musim masih panjang, dan performanya yang impresif di Qatar tetap menunjukkan bahwa ia dan RC16 punya potensi besar. Namun, pelajaran penting dari Lusail jelas, kecepatan saja tidak cukup, presisi teknis juga harus sempurna. Marc Marquez tak percaya diri hadapi MotoGP Qatar di sirkuit Lusail 2025. Pembalap Ducati, Marc Marquez, mengakui bahwa dirinya tidak percaya diri bisa meraih hasil maksimal pada balapan MotoGP Qatar yang akan berlangsung di sirkuit Lusail pada Minggu, 13 April 2025. Padahal, ia sejatinya tengah berupaya bangkit setelah mengalami kegagalan di MotoGP Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Gagal finish di Amerika Serikat membuat Marquez kehilangan posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Situasi ini tentu menjadi pukulan berat bagi The Baby Alien, yang sebelumnya tampil cukup konsisten di beberapa seri awal musim ini. Meski demikian, ia tampaknya tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap balapan di Qatar, yang menurutnya bukan sirkuit yang bersahabat bagi dirinya. Marquez punya alasan kuat mengapa ia merasa pesimistis menghadapi balapan di Lusail. Secara statistik, sirkuit ini memang kurang ramah bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Sepanjang karirnya di MotoGP, Marquez tidak memiliki catatan gemilang di Qatar. Berbeda dengan beberapa trek lain di mana ia kerap mendominasi, Lusail justru menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya. Sebaliknya, sirkuit Lusail justru merupakan trek yang sangat cocok dengan gaya balap rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Bagnaia dikenal sebagai salah satu pembalap yang sangat kuat di Lusail, terbukti dari kemenangan yang ia raih di MotoGP Qatar musim lalu. Selain itu, catatan Ducati di sirkuit ini juga cukup impresif, di mana mereka selalu berhasil memenangkan balapan dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah sirkuit pertama di musim ini yang secara teori lebih menguntungkan bagi Alex, Marquez, dan Francesco Bagnaia, berdasarkan statistik, kata Marc Marquez. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Jika saya kompetitif, itu pertanda bagus. Jika tidak, maka ada pekerjaan yang harus dilakukan, lanjutnya. Saat ditanya mengenai peluang dirinya untuk memenangkan MotoGP Qatar, Marquez memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa peluangnya untuk menang di Lusail adalah 0%. Pernyataan ini menunjukkan betapa pesimistisnya sang juara dunia 8 kali dalam menghadapi tantangan di sirkuit tersebut. 0. Ini bukan sirkuit yang memungkinkan saya untuk menang. Itu kenyataannya. Saya hanya mengatakan apa yang ada di pikiran saya, ujar Marquez. Meskipun terdengar pesimistis, Marquez tetap memiliki peluang untuk tampil kompetitif, mengingat Ducati selalu mendominasi di sirkuit ini. Selain Bagnaia, pembalap lain seperti Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio juga menunjukkan performa yang kuat di Lusail. Dengan motor Desmosedici GP24 yang terkenal dengan kecepatan dan stabilitasnya, bukan tidak mungkin Marquez bisa memberikan kejutan meskipun ia sendiri tidak terlalu yakin. Balapan di Lusail akan menjadi ujian penting bagi Marquez. Jika ia mampu tampil kompetitif di sirkuit yang tidak terlalu cocok dengannya, itu akan menjadi sinyal positif untuk balapan-balapan berikutnya. Sebaliknya, jika ia kembali gagal meraih hasil baik, maka akan ada banyak pekerjaan rumah yang harus ia selesaikan bersama timnya. Musim lalu, MotoGP Qatar dimenangkan oleh Pecco Bagnaia, dengan Brad Binder dan Jorge Martin melengkapi podium di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Marquez yang saat itu masih membela Gresini Racing, hanya mampu finish di posisi keempat. Kini, dengan tim pabrikan Ducati di belakangnya, Marquez tentu berharap bisa meraih hasil lebih baik meskipun dirinya tidak terlalu percaya diri. Dengan persaingan yang semakin ketat di MotoGP 2025, setiap balapan menjadi sangat penting dalam perebutan gelar juara dunia. Marquez mungkin tidak yakin bisa menang di Lusail, tetapi ia tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik dan kembali bersaing di papan atas klasemen. Apakah Marquez akan mampu membuktikan dirinya di MotoGP Qatar? Ataukah Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya kembali mendominasi?
Semua akan terjawab pada balapan akhir pekan ini.